ini dia. Ini boleh cerita dulu nggak kenapa kayak Boleh gitu? cerita. Gitu kan kayak mikir bikin tanda tangan apa ya kayak gitu kan. Terus karena pas itu aku suka panda. Hai. Selamat Pasisomasu. Pagi, siang, sore, malam, subuh, kapanpun kamu membuka channel ini dengan saya Listiani Aslin. Kali ini saya ditemani seorang gadis cantik. Halo. Halo. Masih muda ya, tapi luar biasa. Nanti apanya yang luar biasa akan diceritakan ya. Dan sekarang kita lagi memegang sebuah bendera karena kita sedang syuting pada bulan Agustus, sebentar lagi Hari Kemerdekaan Indonesia. Semangat nih kita. Semangat ya. Saya juga deket-deket yang muda supaya tetap muda terus. Ya. Hari ini kita akan ketemu dengan Mbak Hasnah Jamila. Ya, bukan Mulan Jamila ya, tidak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, cuma cantiknya sama ya. Nggak kalah ya. Nggak kalah ya, dan semangatnya juga nggak kalah. Kita akan bahas di episode ini juga tanda tangannya seperti apa akan saya bagikan di episode ini. So, nonton terus sampai habis. Mbak Hasnah. Halo. Mbak Hasnah ini adalah seorang yang membantu ya sebagai apa dan perusahaan apa? Ya, tolong diceritakan. Oke, sebenarnya lebih ke suka berkomunitas ya, suka ketemu orang, dan kebetulan emang dari dulu aku kuliahnya arsitektur. Cuman karena aku sadar diri gitu ya, sama kemampuan gitu kan, nggak bisa berkompetisi sama teman-teman arsitek yang mungkin lebih keren. Akhirnya aku ngelihat aku bisa ngapain nih kayak gitu kan. Nah di situ kan dari dulu suka berkomunitas, suka bantuin sosmed, bikin konten, desain, hal-hal yang kreatif lah ya, foto video. Akhirnya malah aku ngelihat oh ada peluang nih di sini, dan aku shifting belajar digital marketing, belajar social media marketing, dan akhirnya sekarang jadi digital marketer di Stellar Woman namanya. Stellar Woman. Jadi sebelum kita bicara tentang Stellar Woman nih ya, ini adalah sesuatu yang menarik. Jadi waktu dulu sekolah arsitektur, cita-cita ingin jadi arsitek. Sebenarnya masuk arsitektur karena lebih dulu tuh sukanya gambar kan. Oh, sukanya gambar, terus nyari jurusan yang ada gambar-gambarnya. Pengennya sih DKV ya. Cuman karena aku dari IPA, terus kayak aduh aku nggak mau tes IPS lagi. Oh ya udah nyari yang dari jurusan IPA yang emang ada gambar-gambarnya, dan alhamdulillah keterimanya di arsitektur gitu. Jadi emang nggak ada kepingin pengen jadi arsitek gitu. Karena gambarnya. Oke. Nah terus setelah lulus sudah sempat kerja sebagai arsitek apa belum? Belum pernah ngerasain gimana sih dunia arsitektur sebenarnya kayak gitu kan. Cuman dulu pas aku kuliah, pas magang gitu, itu aku juga aktifnya di namanya arsitek komunitas gitu. Jadi manfaatin arsitektur buat pemberdayaan komunitas malah. Jadi memanfaatkan arsitektur untuk membangun komunitas. Iya benar. Jadi contohnya apa tuh? Contohnya kan kebetulannya kuliahnya di Solo. Itu kan di Solo itu ada Kali PP namanya. Nah di sekitaran Kali PP itu kan ada masyarakat yang mepet kali lah ya dia tinggalnya gitu. Karena itu kan sebenarnya secara peraturan itu nggak boleh. Nah karena pemerintah nggak bisa masuk, kita yang masuk. Kita di situ ada community mapping, community discussion kayak gitu kan, yang dimana nggak langsung serta merta kalian pindah gitu, enggak. Tapi kita ngelihat pemetaan sosialnya, kita bilang ini masalah arsitektural yang harus diselesaikan gitu. Mereka kan juga tetap butuh tempat tinggal kan. Nah di situ kita melakukan beberapa kali fasilitasi sama pemerintah ke masyarakat juga kayak gitu kan, gimana kita nyelesain masalah ini kayak gitu. Jadi di situ kita menyelesaikan masalah secara arsitektural, tapi juga ada pemberdayaan masyarakatnya di dalamnya. Jadi begitu sudah punya pengalaman seperti itu, malah punya gambaran yang lebih menarik tentang komunitas itu sendiri. Iya bener banget. Karena emang ngelihatnya tuh kalau berkomunitas bareng-bareng orang itu tuh lebih impactful lah ya kayak gitu. Oke, tapi sebelumnya mungkin orang tua memang aktif di komunitas tertentu atau apa gitu? Kebetulan emang sih mama gitu kan. Mama emang aktif ya di komunitas, terus ketua di
komunitas di rumah kayak gitu kan. Jadi kayak emang ketular lah ya. Jadi dari kecil sudah terbiasa ada orang-orang datang ke rumah gitu. Kalau dari kecil enggak sih, kebetulan mama tuh kan karena anaknya 5 juga ya kayak gitu. Jadi pas kita masih kecil-kecil fokusnya ngurus anak. Cuman pas kita udah gede-gede kan sepi tuh di rumah kan. Jadi daripada sepi nyari aktivitas tuh mama gitu. Nah sekarang sudah shifting katanya ke komunitas. Betul. Terus menemukan Stellar Woman. Stellar Woman. Nah apa itu Stellar Woman? Oke, stellar itu jadi artinya tuh bintang sebenarnya. Bintang. Iya, jadi kita pengen woman itu shine bright like a diamond lah ya. Ngalahin Rihanna. Kayak lagu. Iya. Diamond. Iya. Nanti diputerin back songnya. Jadi sebenarnya stellar woman itu kita nyebutnya community for women who lead gitu. Jadi di sini kita punya beberapa resource yang bisa dipakai buat perempuan tuh kan rasa insecure-nya tinggi ya kan, terus kayak udah ngerasa kesepian lah ya, mungkin kalau aku ya nggak tahu kali ya tapi kan mostly ya kayak gitu kan. Jadi kayak kita di sini pengen encourage each woman kayak gitu, kalau kita tuh bisa loh kalau jalan bareng, kita saling supporting each other. Itu yang kita sediakan lewat community membership kita. Pertama itu di Stellar Woman. Terus yang kedua kita juga nyediain learning resource kayak gitu. Jadi kayak nggak cuman semangat doang, tapi ini loh bisa belajar kayak gitu. Ada dasarnya, kita ketemuin sama ahli-ahli, sama mentor-mentor yang keren yang punya pengalaman juga, woman leaders juga. Jadi yang diundang pembicaranya hanya woman atau ada yang men juga? Nah, yang lucu itu pernah dapat komen dari teman, kapan nih main emansipasi prianya kapan? Emansipasi pria ya, bukan emansipasi wanita. Itu. Cuman emang sebenarnya ketidakadilan ke perempuan tuh emang masih banyak sebenarnya. Cuman kalau kita bicarain tentang ada nggak sih pembicara laki-laki, sebenarnya ada gitu kan. Cuman kita emang mostly fokusnya ke woman dulu kayak gitu. Jadi kalau emang selama masih bisa perempuan, kita maksimalin ke perempuan dulu. Dari wanita untuk wanita. Iya benar. Biasanya lebih dari hati ke hati ya kalau perempuan ke perempuan. Ada curhat session. Iya, curhat session. Nah, di situ kamu berperannya sebagai digital marketer. Iya. Ya, itu pada dasarnya ngapain itu? Pada dasarnya sebenarnya lebih ke karena aku bagian headnya, jadi aku emang nge-planning, nge-strategiin gimana sih biar each platform, each channel dari digital asetnya Stellar itu bisa bekerja dengan baik kayak gitu. Jadi kayak gimana nih campaign dari website, sosmed, ataupun sosmed kita kan ada banyak juga itu bisa saling berjalan dengan baik. Terus kayak menyuarakan key message-nya Stellar Woman, kita bisa dari situ juga bisa ngelibatin lebih banyak community juga kayak gitu. Jadi ya emang Nah, apa yang menurut kamu gini? Ini kalau menurut saya anak muda zaman sekarang sama medsos sih oke ya. Memang hidupnya sehari-hari dari medsos. Tapi kamu memanfaatkan medsos itu untuk kepentingan community. Jadi banyak orang berpikir medsos itu lebih banyak negatifnya, tapi kamu melakukan sesuatu yang lain. Message kamu atau pesan kamu sama teman-teman sebayamu yang mungkin nonton di sini apa? Sebenarnya kalau aku ngelihat pertumbuhan sosmed ini, apalagi karena corona gitu kan, ini nih bisa kita maksimalin lah ya buat giving more impact to more people gitu kan. Jadi kayak karena dunia digital ini kita bisa nge-reach orang yang di Papua, orang yang di mana lagi kayak gitu di Padang gitu kan. Jadi kan dalam arti mungkin mereka nggak punya kesempatan belajar yang sama kita yang di Jakarta ya. Banyak nih platform belajar, mau ketemu siapa cepet gitu kan. Cuman kalau orang-orang yang di luar sana kan, bahkan kadang kalau kita bikin webinar itu ada yang komen pakai bahasa Indonesia yang benar dan baik dong. Padahal kita ya ada bahasa Inggrisnya dikit-dikit gitu kan. Berarti kan ada ketimpangan tuh kan. Berarti sebenarnya kita bisa maksimalin sosmed buat nyediain resource buat orang lain juga belajar, ataupun kita bisa maksimalin juga buat gimana nih kita yuk daripada banyak konten negatif, yuk kita perbanyak konten positif kayak gitu.
Apa di Gitu. masa depan ada satu keinginan, misalnya saya mau membuat satu komunitas tertentu atau ada impian yang lain? Nah, Sebenarnya pengen banget ya bikin bisnis sosial juga kayak gitu. Pengen nge-empower people juga kayak gitu. Cuma tapi kayak ya udah aku belajar dulu nih sekarang sama women leaders yang aku ikutin sekarang gitu kan. Terus pengennya sih bikin jadi karena aku ngerasa orang-orang atau anak muda mahasiswa yang punya skill kreatif tuh banyak, betul. cuman nggak ada wadahnya gitu Iya. kan. Nah aku sebenarnya lebih pengen gimana nih buat tempat buat nge-empower mereka, aku bisa nge-empower mereka bisa belajar sisi kreatif, tapi secara solving masalah ekonominya mereka juga selesai. Karena banyak banget wadah belajar yang gak nge-solving economic problems, padahal itu kan perlu makan ya, Iya, betul, perlu makan, betul. cewek-cewek perlu belanja baju, Ya, kosmetik, itu ya. penting. Jadi kayak gimana nih bisa, tapi sambil belajar pengennya sih kayak gitu, sambil pengen jadi konsultan marketing gitu. Jadi bisnisnya ada, sosialnya ada, Iya. tapi passionnya di marketing tetap jalan. Iya, karena dari marketing kita bisa giving impact yang lebih gede gitu. Ada pesan nggak untuk teman-teman yang cowok-cowok nih, ya kan sekarang kan ini cewek-cewek nih sekarang stellar woman, ya kan? Ada nggak mungkin sesuatu yang sebenarnya orang-orang itu udah tahu ada masalah itu gitu, cuma belum ada yang menyuarakan. Sih